CGP angkatan 9 SMA Negeri 8 Mandau. Ini ada 3 orang Pak. Saya Siska Indriani Nasution, ada Ibu Brigian Triani, kemudian Ibu Cian Christine. Kami minta izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak seputar tentang pengambilan keputusan yang bertentangan dengan dilema etika atau penunjukan moral yang pernah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah. Mohon izin ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya jika nanti beberapa pertanyaan yang kami ajukan ini jika ada yang tidak berkenan dengan Bapak ataupun ada yang tidak sesuai, nanti terlebih dahulu kami mohon maaf Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun menunjukkan moral yang terjadi selama Bapak bertugas sebagai kepala sekolah? Baik, terima kasih Bu Siska. Jadi saya coba menjawab mengenai dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang pertama, kita sering dibenturkan dengan peraturan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan peraturan itu. Apakah itu menyangkut keuangan, menyangkut disiplin PNS, ASN, menyangkut peraturan tata tertib siswa. Karena dilematis itu yang sering saya temui, pertama itu ketika di lapangan, antara petunjuk dengan kenyataan yang di lapangan tidak sesuai. Artinya ada pro kontra di antara pelaksanaan peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Itu yang menjadi dilema. Yang kedua, sering kita jumpai benturan-benturan kepentingan, dan itu juga harus kita maklumi. Kenapa? Karena kondisional ini artinya kondisi nyata di lapangan, dan itu harus kita perhatikan juga, karena kepala sekolah itu memiliki juga kompetensi sosial, kompetensi administrasi, manajerial. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Jadi tidak selamanya aturan itu baku, dan itu dilihat sebagai kondisi lapangan. Nah, dilematis yang tinggi itu adalah ketika kita mengambil keputusan tapi bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, atau peraturan menterinya atau peraturan disiplin PNS dan ASN. Itulah kalau dalam pelaksanaan tugas saya. Biasanya Bapak memperoleh informasi tentang ataupun sebelum Bapak mengidentifikasi itu dari mana informasi Bapak temukan dilema etika yang ada di lapangan di sekolah? Informasi pertama dari objeknya ya, ini dari guru, dari siswa, dari masyarakat, dari komunitas setempat gitu. Karena kita warga sekolahnya kan ada beberapa komponen, baik itu komponen intern dan eksternal gitu. Nah inilah yang memberikan informasi kepada saya bahwa saya harus mengambil keputusan, saya harus merubah satu kebijakan yang menyangkut dengan hal-hal yang diinformasikan kepada saya. Berarti dengan kerjasama internal eksternal semua kendala itu bisa teridentifikasi ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu kalau saya mengambil keputusan di situasi yang berat gitu, biasanya saya tetap memberi waktu, memberi ruang untuk menentukan satu keputusan. Artinya apa? Mungkin kita butuh masukan dari wakil, dari yang bersangkutan, dari pembina kita, pengawas gitu kan. Karena hal yang berkaitan dengan keputusan itu berlaku mengikat gitu. Nah ini kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa? Efek dari keputusan itu adalah satu masalah yang baru kalau kita tidak tepat di dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau ada dua kepentingan yang sama itu, Pak, Bapak beratnya kemana? Prinsipnya gini, kalau ini sama-sama benar, yang keputusan itu, ya yang benar itu dilaksanakan. Kenapa? Benar untuk kebaikan itu harus kita tegakkan. Dan dia biasanya yang benar itu jarang bertentangan dengan aturan. Ya kan? Tetapi kalau kita kaitkan dengan bidang yang lain, bidang rasa kemanusiaan kita, rasa persaudaraan kita, di situ kita berat. Jangan contoh nih, ibu ini saudara saya, ini bukan saya berat ke ibu mengambil keputusan. Padahal itu betul, ini benar gitu. Ya, benar adanya. Dan saya juga memberatkan pada yang sebelah, itu juga nggak benar. Dan itu sama-sama benar keputusannya. Dan keputusan yang benar itu adalah pertimbangan yang matang, cermat, teliti sesuai prosedur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah dilema etika? Yang pertama, langkah pertama adalah melakukan analisis SWOT namanya. Ya, apa itu kekuatan kita, strength-nya apa, weakness-nya apa, kesempatannya apa, peluangnya apa, dan dari situ kita dapat suatu informasi yang jelas tentang suatu kebijakan yang akan kita ambil. Jadi analisis itu dilakukan bisa dari awal proses itu terjadi sampai nanti penetapan keputusan. Jadi memang harus analisis persoalan. Jadi Bapak biasanya melakukan analisis terhadap suatu kasus ya. Dan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita perhatikan yang pertama adalah prinsipnya fungsi, tugas pokok dan fungsi seorang guru ataupun kalau siswa itu peraturan tata tertib. Itu fokusnya. Sehingga di dalam mengambil keputusan kita tahu bab yang salahnya mana. Lalu dilakukan pemetaan ini untuk mengelompokkan persoalan. Kan nggak mungkin satu ada siswa tadi disatukan. Berarti ini ada berkaitan dengan siswa, ada berkaitan dengan guru, ada berkaitan dengan manajerial, ada berkaitan dengan masyarakat. Jadi harus dipilah-pilah persoalan itu sehingga nanti pengambilan keputusan itu berdasarkan masalah. Nah, berbasis masalah kalau pembelajaran itu PBL, problem solving. Nah, begitu juga kalau kita melakukan sebuah misi misalnya, ditemukan persoalan-persoalan itu kita identifikasi di mana masalahnya, baru diambil obatnya apa gitu. Itu ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangannya pertama itu adalah dalam pengambilan keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang tidak senang. Itu satu. Yang kedua, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan apa? Apakah ini pertimbangannya sesuai aturan kita terapkan? Contoh nih misalnya masalah disiplin guru, mengajar, menerapkan aturan administrasinya, melaksanakan atau tidak, kemudian itu juga harus ada babnya yang kita kelompokkan tadi. Sehingga pertimbangan rasa kekeluargaan itu penting di dalam menyelesaikan persoalan, musyawarah mufakat itu penting, sehingga pihak-pihak yang tidak dirugikan. Artinya pengambilan keputusan itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Itulah yang menjadikan keputusan saya. Berarti kalau bisa disimpulkan mungkin Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang dilema etika itu Bapak peraturan dulu sebenarnya ya, rambu-rambunya fungsi peraturan, baru tetap juga nanti bawa musyawarah mufakat dengan yang lain. Artinya ya itu tadi dilema etikanya antara ngikutin peraturan atau keadilan atau kekeluargaan itu. Berarti Bapak menggunakan dua prinsip. Biasanya Bapak pakai yang mana ujungnya nih Pak? Kalau saya lebih cenderung kepada peraturan yang disiplin sesuai aturan permennya, tentang tugas guru, tugas yang dilaksanakan itu opsinya ada. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Kalau berdasarkan prinsip kekeluargaan banyak kelemahannya. Prinsip musyawarah mufakat juga banyak kelemahannya. Makanya kita sesuai aturan karena kita bekerja kepada aturan hukum. Berdasarkan prinsip peraturan ini. Oke, baiklah. Pertanyaan yang berulang itu, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada dua prosedur di sini yang perlu kita terapkan. Pertama, kalau dia harus diselesaikan hari ini, itu tidak ada penundaan. Kenapa? Ada yang urgen, ya, misalnya siswa berkelahi atau guru kita kecelakaan, itu harus urgen, harus diselesaikan hari. Jadi situasional. Kalau dia tidak urgen, tentu diperlukan satu analisa permintaan tadi, dikumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang diambil itu akurat dan memutuskannya juga tepat ya, berdasarkan pertimbangan. Jadi itu prosedurnya ada dua tadi. Lihat kondisinya penting atau tidak, atau terjadi pada hari ini atau tidak, dan apa keputusan itu apakah menyangkut tentang apa ya, banyak pihak gitu kan, makanya harus dipilih-pilih. Berarti tergantung situasi ya Pak ya. Kalau misalnya memang harus membuktikan untuk hal itu, harus selesaikan saat itu. Berarti kalau memang tidak urgent, berarti harus dimatangkan dulu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delik etika yang Bapak hadapi? Pertama tuh memang saya kalau mengambil keputusan itu yakin pada prinsip pribadi. Kekuatan keyakinan itu didasari oleh analisis yang saya lakukan tadi. Lalu yang kedua saya bertanya kepada, kalau kepala sekolah itu ada pengawas, ada kacak di atasnya, ada kabit. Kalau menyangkut tentu tentang disiplin belajar. Kalau menyangkut tentang masyarakat, tentu kita juga koordinasi dengan pemerintah setempat, Lurah, RW, RT, itulah langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya dengan media, tentu kita cari juga sumber medianya, dari mana. Nah, ini yang kita ambil satu kesepakatan dari keputusan itu. Tergantung masuk juga ya Pak, kalau misalnya Anda melibatkan masyarakat. Iya, masyarakat dilibatkan. Oke. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika ini Pak? Iya, pembelajaran pertama kita harus banyak belajar membaca aturan. Aturan itu dibuat memang untuk kita pahami. Lalu yang kedua, bagaimana kita menerapkan di lapangan. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada proses pertimbangan yang matang di dalam mengambil suatu keputusan. Contohlah kita menerapkan disiplin guru atau peraturan ini, itu prosesnya nggak mudah. Jadi kita pelajari situasi, di input item-item poinnya, baru nanti kita eksekusi. Nah itu. Yang kedua, kalau kita hal-hal praktik baik yang saya dapatkan, kita belajar mengerti bahwa kita ini adalah bagian dari masalah dan kita bagian dari proses penyelesaian masalah. Kita mau pilih mana antara duanya? Kalau saya sebagai leader, berarti saya mengambil keputusan, artinya penyelesaian masalah, baik masalah guru, masalah siswa, masalah proses, dan semuanya yang menjadi kompetensi saya itu tanggung jawab saya. Hikmah selanjutnya yang saya dapatkan dari banyak masalah, ketika kita menghadapi suatu masalah yang sudah pernah kita jalani, kita akan lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Makanya itu, guru ada masalah misalnya dengan kehadirannya, anak situasi keluarganya sakit, anaknya sakit, itu sudah saya alami. Makanya ketika mengambil keputusan itu berdasarkan rasa itu masih ada, tetapi itu salah sebenarnya. Itu salah, tapi kan itu tidak dimanfaatkan setiap hari. Itu kan per momen aja. Kalau udah sembuh mereka sadar. Jadi saya prinsipnya gitu. Apa yang kita putuskan itu harus berdasarkan hati nurani kita. Itu prinsipnya. Sehingga kalau dia tersakiti pun tidak sakit kali lah. Kalaupun kita melakukan peraturan ya artinya nggak tegas sekali sesuai apanya aturan itu. Karena juga prosesnya pembinaan. Karena ada tahapan teguran, menulis, pembinaan perwira. Sehingga kita semua bisa berkolaborasi. Karena kepala sekolah nggak bisa sendiri. Jadi kita butuh kerjasama yang baik, kolaborasi yang kuat. Yang paling penting itu menguatkan guru nih dulu. Kalau kita guru sama tenaga yang kuat, maka siswa itu bisa kita bantu. Itu kuncinya. Jadi banyak lah Pak ya. Banyak sekali. Yang sudah Bapak ambil hikmah dari Baik secara pribadi, secara kedinasan. Iya. Jadi sehingga orang itu bisa dianggap menyelesaikan suatu masalah itu dia mampu dari pengalaman kita. Iya. Masalah guru misalkan guru dengan penegak hukum itu saya pernah, karena saya bekerja. Lalu menyelesaikan anak dengan orang tua juga pernah, dan bisa kita membaik. Terus pengalaman berharga tuh. Ya, tidak banyak ya Pak ya dari masa-masa yang Bapak hadapi, berarti sudah banyak hikmah yang Bapak ambil. Ya, dan buat itu kan. Ya, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Kembalikan ke Closing statement-nya ya. Ya, terima kasih Pak dari kasih informasi dan jawaban dari Bapak. Ini juga hasil dari diskusi kita hari ini, hasil dari wawancara ini, pelajaran juga buat kami bagaimana menjadi leader itu ternyata membutuhkan waktu dan perjuangan, kemudian harus banyak belajar dari situasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga banyak hal yang bermakna bisa kami ambil dari wawancara kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Maaf kami sudah mengganggu kegiatan Bapak. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses di DP-nya ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Mandau. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak dan kesediaan Bapak dalam melengkapi tugas kami, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan.
Adapun nanti beberapa pertanyaan kami ajukan Pak, mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjawabnya dengan sesuai dengan yang telah Bapak jalani. Nah, yang pertama Pak, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih ya. Jadi begini, kalau namanya dilema berarti ada sesuatu yang rasanya mungkin mau dikerjakan, kita agak ragu, tidak dikerjakan, ini harus dikerjakan. Jadi kalau dilema etika itu ya pada dasarnya Bapak selalu melihat bagaimana hasil keputusan nanti, artinya positifnya yang lebih mana yang lebih banyak. Nah, jika sekiranya seseorang itu atau guru tersebut ada mungkin dua masalah, dua masalah ini yang kebetulan masalahnya mungkin boleh dikatakan ini sama-sama benar, ini sama-sama benar. Nah, maka bagaimana saya memberikan keputusan itu yang hasilnya nanti yang lebih banyak positifnya. Jadi kalau ibu ini masalahnya ini dan ibu ini juga masalahnya ini, saya harus mengambil keputusannya itu yang sifatnya adalah kedua-dua orang ini nggak lagi merasa bahwasannya dia merasa dirugikan. Jadi dua-duanya merasa diuntungkan. Dan satu hal, mungkin ini yang lebih didahulukan, tapi tetap dua-duanya akan diberikan jawaban-jawaban ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya adalah dia nggak merasa berat dan nggak merasa bahwasanya dia dikucilkan di situ. Berarti dalam kasus itu mungkin Bapak lebih maksudnya melihat sikon kedua-duanya gitu. Keputusan Bapak ambil itu tidak merugikan satu sama lain gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan nomor 2 Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah ya, saya sambung yang tadi. Ini jika sekiranya sama-sama benar, di antara yang benar pasti ada yang lebih benar. Sama dengan dalam soal bahasa Indonesia, pilihlah salah satu yang benar di antara yang benar ini. Maka tentunya melihat pada kepentingan masing-masing. Kalau dua-duanya benar, manakah yang paling benar? Nah, yang paling benar inilah nanti yang akan lebih didahulukan. Sama yang seperti yang nomor 1 tadi. Yang satu ini jangan pula menjadi dia berkecil hati. Maka fokuskanlah kepada istilahnya kemanfaatan dua-duanya, tetapi ada yang lebih didahulukan. Berarti tergantung situasi ya Pak ya? Tergantung situasi, sama dengan yang nomor 1 tadi. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaannya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan jika Bapak menemukan permasalahan seperti kasus-kasus dilema etika atau penunjukan moral di lingkungan tempat Bapak bekerja? Yang pertama, langkah-langkah tersebut biasanya konsultasi dulu bersamaan dengan yang namanya wakil. Mana tahu nanti wakil sudah membuat satu keputusan. Jadi keputusan itu bukan harus mutlak dari kepala sekolah. Semua yang harus diputuskan berarti sudah ada keputusan sebelumnya. Yang jelas Bapak tidak akan membuat keputusan kalau keputusan sudah ada. Boleh saja keputusan dari Bapak itu Bapak putuskan dengan catatan menambah daripada keputusan yang sudah dahulu. Tapi kalau seandainya keputusan yang dahulunya sudah ingkrah, sudah ditetapkan, maka Bapak tidak akan mampu untuk membuat keputusan. Dalam artian, walaupun kita pimpinan ini, nah pimpinan itu semena-mena enggak. Keputusan yang dahulu yang sudah dituliskan, yang sudah ditandatangani, nah itu nggak boleh diganggu-gugat. Boleh, kapan waktunya? Kita ulangi lagi, kita analisis lagi, yang keputusan tadi ternyata ini perlu ditambahkan. Nah, itu cara kami atau saya melakukan suatu keputusan. Berarti setelah diambil keputusan nanti akan ada refleksi lagi, baru disepakati lagi gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Yang efektif itu pada dasarnya kalau dalam mengambil keputusan tersebut ya, kalau saya ya yang efektif itu saya selalu mencontohkan diri bahwasanya keputusan-keputusan yang saya buat itu telah saya lakukan sendiri. Jangan keputusan dibuat tapi kita belum melakukan untuk memberikan keputusan tersebut. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan, contoh kita suruh orang datang cepat, tapi kita sendiri tidak datang cepat, gimana membuat keputusan kalau sudah seperti itu? Jadi lakukan dulu sama pembuat keputusan, baru keputusan itu bisa ditetapkan. Artinya sebelum dilakukan keputusan itu Bapak sudah mendalami dulu, sudah paham dulu konsekuensinya sebenarnya ya Pak ya. Kira-kira kalau di dalam hal-hal pengambilan keputusan tadi itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Bapak alami? Yang namanya hidup tidak akan pernah ada yang namanya tidak ada masalah. Yang namanya keputusan tidak ada yang mulus untuk memutuskan sesuatu dalam hidup pasti ada tantangan. Sesuatu yang ada kita sekarang ini pasti ada masalah. Hadapi masalah, hadapi tantangan. Karena keputusan itu nanti dengan masalah yang akan kita hadapi itu harus sinkronnya nanti seperti ini. Jika Anda tidak mampu membuat keputusan berarti Anda takut dengan tantangan. Jika Anda mampu membuat keputusan berarti Anda siap menghadapi tantangan. Nah, harus siap semuanya. Jadi kalau ada tantangan itu harus dihadapi ya? Harus dihadapi. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, terima kasih. Setiap permasalahan yang saya hadapi yang mungkin bermasalah langsung dengan yang terutama dilema etika tersebut, yang saya lakukan kalau itu langsung berhadapan dengan guru, saya akan melakukannya langsung tapi di tempat-tempat yang mungkin istilahnya ya, kalau dia itu berhubungan dengan pribadi, saya ambil tindakan itu langsung memanggil. Pada prinsipnya, saya tidak menunda-nunda usul masalah. Jadi artinya, saya langsung menangani itu tersebut, kemudian bertindak dan secepat mungkin. Karena kalau seandainya dibiarkan, akan merunut kepada yang lain juga akan menjadi semacam tameng pula semuanya. Oh, kalau saya berbuat seperti ini, bapaknya diam-diam sama orang itu yang kebetulan orang itu melakukan juga seperti itu, akhirnya akan muncul ini berderet. Jadi tidak akan pernah saya akan menunda pemecahan daripada suatu permasalahan, langsung saya atasi permasalahan tersebut, tapi dengan catatan. Mungkin kalau seandainya ada bantuan dari teman-teman yang lain yang di bawah membantu saya, itu akan saya libatkan. Jadi bukan berarti seorang diri dalam mengambil suatu keputusan, sah keputusan itu dari saya, tapi mungkin kesepakatan dengan bersama. Berarti tergantung urgensi masalahnya juga kali Pak ya. Kalau sesuatu yang harus segera harus Bapak ambil sendiri mungkin. Tapi kalau masih bisa melibatkan anggota Bapak, masih ada waktu gitu Pak ya. Nah kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk yang dilema tersebut, pada umumnya prosedurnya memang seperti yang saya bilang tadi. Paling dulu dilihat dulu bagaimana masalahnya. Nah kalau masalahnya ini sifatnya seperti tadilah, mungkin ada teman yang bermasalah, saya suruh dulu yang di bawah itu coba cek dulu apa permasalahannya, rumuskan permasalahan. Jika memang permasalahan ini nanti
bisa diatasi sesama dia dulu. Kalau dia masalahnya Pak, silakan diselesaikan. Jika memang nanti ini butuh pendamping orang lain, ya kita apakan orang lain. Jika memang butuh saya langsung, disitulah saya mengambil suatu keputusan dari tingkat-tingkat yang sudah kita lalui tadi. Berarti Bapak artinya ada tangga-tangganya Pak ya, berjenjang, tidak langsung ke Bapak semua, kumpulkan data, dianalisis dulu gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebelumnya saya mungkin di Semalapan, hari ini saya di Semalapan. Nah di Semalapan kebetulan yang selalu bantu itu masalah-masalah yang membesarkan hati Bapak, menjadi hati saya adalah kawan-kawan yang selama ini mungkin dia care dengan suatu masalah yang harus diselesaikan. Contoh kesiswaan yang kebetulan namanya Bu Siska. Nah, itu ya artinya begini, siapapun orangnya, jika memang dia ingin memiliki sesuatu, bahwasanya satu kesatuan itu dia merasa bahwasanya itu punya saya. Nah kalau sudah demikian berarti ada satu care dia, maka apapun masalah dia tidak akan lari dari masalah tersebut. Ini orang-orang inilah yang selama ini mungkin bersama saya. Jadi ini Pak, ini ada masalah ini Pak, udah kamu lihat masalahnya, udah Pak ini masalahnya, bisa kamu menyelesaikan sendiri, ini perlu bantuan Bapak ini, oke yuk kita pecahkan masalahnya. Jadi artinya yang namanya sekolah di tempat saya, begitupun di sini sama. Jadi artinya saya tanamkan dulu rasa bahwasanya ini sekolah kita, ini punya kita. Jika seandainya kita memang ingin dipuji, maka pujilah dulu sekolah kita itu, bahwasanya kita sekolah kita ini sekolah kita yang akan kita bawa nanti mau kemana dia. Nah kalau sudah itu sudah tertanam, tamallah ininya. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang pertama, kalau dilema etika tersebut atau pembelajaran yang saya dapatkan, jika seseorang merasa bangga, merasa senang dengan apa yang sudah kita ambil keputusan, maka kita merasa bahwasanya kita bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau seandainya kita masih belum juga menyelesaikan masalah itu dalam artian hanya sebatas kita memberikan narasi-narasi saja, maka kita belum bermanfaat terhadap orang lain. Jadi pada prinsipnya Bapak, hadapi masalah. Karena hidup ini, kalau Anda ingin jadi pemimpin, kalau Anda ingin jadi memimpin sesuatu, maka yang Anda akan dapatkan ini adalah masalah. Tergantung dari mana Anda menyelesaikannya. Catatan dari saya, jangan lari dari masalah. Kalau Anda lari dari masalah, maka Anda tidak akan sukses. Tapi kalau Anda nanti menghadapi masalah, ada orang lain yang akan membantu Anda. Ada orang lain yang bersama Anda. Carilah orang-orang tersebut yang sama prinsipnya terhadap apa yang akan kita lakukan sekarang ini. Anda bertiga akan menjadi guru penggerak. Anda akan didapatkan dengan masalah. Jika masalah Anda hari ini selesai, besok sudah menunggu masalah baru. Anggap masalah itu adalah suatu kesenangan yang nanti akan selesai sama kita, yang akan menyebabkan kita bahagia. Jangan takut dan jangan pesan ya, jangan ada masalah dilawan dengan masalah. Karena selama saya di SMA 8 masalahnya besar, alhamdulillah nggak pernah melawan masalah tersebut. Oke, karena itu sudah dari yang di atas. Lawanlah ini, karena ini juga pasti akan mengapakan lawan orang itu. Jangan, biarkan aja. Kita lawan dengan tindakan kita yang sifatnya
semakin hari kita semakin baik, pasti orang itu akan jadi apa? Jadi sesuai dengan apa DWP ya, tergerak menjelaskan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Demikianlah wawancara kita, diskusi kita mengenai pengambilan keputusan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.